Halo guys, welcome back to Person of Rex. Oke guys, di video gue kali ini gue akan nge-review mengenai salah satu parfum murah tapi nggak murahan guys. Dan parfum ini ialah keluaran dari brand Nautica, dimana brand ini cukup banyak ya dikenal orang dengan wanginya yang enak dan juga harganya yang murah guys. So tanpa berlama-lama lagi, ini dia guys, Nautica Voyage Sport 100 ml Eau de Toilette. Wow, ini salah satu parfum murah yang cukup gua favoritkan ya guys. Oke, sebelum gua bahas lebih jauh lagi mengenai performanya, sekarang gua akan sedikit ngebahas mengenai presentasi ataupun build quality dari Nautica Voyage Sport yang satu ini ya guys. Seperti yang bisa kalian lihat ya guys, kalau kalian sudah pernah tahu Nautica Voyage ya, yang versi yang non sport gitu ya, bentuk botolnya ini benar-benar sama guys. Oke, yang membedakan dia ada striping seperti ini ya di bagian bodinya. By the way, bodinya ini terbuat dari kaca ya, seperti yang bisa kalian lihat, bening, jadi gampang banget ya untuk melihat jusnya. Oke, lanjut ke bagian depannya. Ini ada stiker ya guys ya, berupa strip seperti ini, dan Nautica Voyage Sport. Oke, lalu di bagian belakangnya ya, kalian bisa lihat seperti ini, dia agak melengkung. Jadi kalau untuk di genggaman sih so far untuk gua nggak ada masalah ya guys. Jadi oke aja untuk segi gripnya ini ya, dan nggak ada ornamen apa-apa ya guys ya, cuma di bagian depannya ini. Oke, lalu lanjut ke bagian capsnya. Di bagian atasnya ini dia ada emboss Nautica ya, atas bawah ini Nautica gitu, dan di bagian tengahnya ini berwarna merah ya. Dan sangat disayangkan sih guys, penutupnya atau si capsnya ini dia tidak ada penguncinya, baik itu ring ataupun magnet. Itu mungkin oke lah dari si pabrikannya, tapi sangat loose ya guys. Jadi mungkin QC yang di sana gitu ya, di pabriknya itu kurang baik ya, dan kebetulan gua yang mendapatkannya gitu ya, gua yang ngedapetin gitu ya. Jadi agak riskan banget guys untuk kalau misalkan sewaktu-waktu gua membawa botol ini hanya dari capnya gitu ya. Ini gampang banget jatuh. Lalu di bagian dalamnya seperti ini ya, dan juga untuk bahannya ya, dia agak tipis sih ya guys ya. Ini plastik ya, jadi terkesan agak murah. Memang sesuai dengan harganya, cuma nggak yang setipis ini juga sih, maksud gua gitu loh guys. Oke ya, seperti itulah ya untuk di bagian capsnya Nautica Voyage Sport. Oke, lanjut ke bagian sprayernya. Dia terbuat dari besi ya guys, standar ya. Lalu nggak ada ornamen apa-apa juga, nggak ada emboss ataupun apapun gitu ya, ataupun mungkin ukiran-ukiran apa gitu ya, nggak ada. Jadi polosan aja seperti ini, dan di bagian atasnya pun juga polosan seperti itu ya guys. So sekarang gua akan ngetes untuk si sprayernya, apakah ada kendala ya, apakah dia ada leaking atau seret atau hal-hal yang nggak gua inginkan lainnya. Oke guys, lanjut. Oke, gua coba dulu ya. Oke guys, untuk sprayernya dia nggak ada masalah apapun ya, hanya setengah tekanan dia mampu mengeluarkan jusnya dengan cukup luas ya. Cuma memang di awal dia itu nggak begitu smooth gitu ya guys. Mungkin salah satu minor ya, kendala yang minor sih buat gua. Nggak sampai yang buat tekan terlalu dalam dia baru mengeluarkan jusnya, enggak. Tapi cuma setengah tekanan di awal itu memang dia agak keluar, tapi nggak begitu meluas gitu ya guys. Jadi keluar sedikit aja. Paling sih kurang lebihnya seperti itu ya. Mungkin minor dari pabrikannya. Balik lagi ya, apakah gua dapatnya kebetulan lagi yang agak jelek gitu ya guys ya, atau
memang semua produksi untuk Voyage Sport ini seperti itu. Oke. So overall buat gua dari build quality untuk body oke banget, tapi untuk caps no, kurang. Atau itu mungkin karena pengalaman pribadi gua aja ya, ini kurang. Dan juga untuk sprayernya 50-50 ya guys. Oke, dalam artian penyemprotan di awal tadi gua, kalian mungkin bisa lihat itu tidak terlalu menyebar dengan luas ya, tapi begitu kedua dengan setengah tekanan dia mampu mengeluarkan jusnya dengan cukup luas. Oke, so overall ya ada harga, ada kualitas untuk si Nautica Voyage Sport yang satu ini guys. Oke deh, sekarang kita lanjut ya guys untuk ngebahas mengenai performance-nya. Oke guys, untuk performance-nya Nautica Voyage Sport 100 ml Eau de Toilette. Di bagian top notes-nya dia ada sea notes, ada citruses, ada sea salt, dan juga coriander. Lalu di bagian middle notes-nya dia ada apple, ada geranium, ada palm leaf, dan juga ada green pepper. Lalu di bagian base notes-nya dia ada musk, ada vetiver, patchouli, dan Brazilian redwood. So dapat gue katakan untuk klasifikasi dari parfum yang satu ini ialah woody aromatic. Oke guys, sekarang sedikit gue akan menceritakan first impression gue terhadap parfum yang satu ini. Di bagian openingnya gue suka banget ya guys, fresh banget, udah gitu citrusy itu udah pasti, ada sweet, ada asam gitu ya. Si notes-nya itu bener-bener terasa ya guys di bagian openingnya. Begitu juga dengan aroma-aroma seperti air laut gitu ya. Sea salt-nya tadi itu bener-bener membuat kesan yang energik guys. Kesan yang energik, kesan yang bener-bener dinamis, kesan yang aktif gitu ya, dan menyenangkan itu udah pasti. Dan bener-bener casual guys, dari awal hingga akhir parfum ini memberikan aroma dengan kesan yang casual. Oke, cowok-cowok yang casual gitu guys. Jadi cowok-cowok ya mungkin dengan berpenampilan seperti gua gitu ya, dengan t-shirt gitu. Dan mungkin kalian yang masih duduk di bangku kuliah gitu ya, di kuliahan ataupun di kantoran gitu ya, tapi bukan yang berjas gitu dengan kemeja aja, itu cocok banget guys untuk parfum yang satu ini. Aromanya bener-bener segitu casualnya, bener-bener segitu freshnya guys, dan sangat-sangat aman untuk penciuman gua, nggak ada komplain. Oke, lanjut untuk ke fase kedua. Itu kurang lebih di 5 menit kemudian dari si openingnya tadi, barulah masuk aroma yang lebih spicy, lebih sweet, dan juga lebih asam ya, yang membuat aroma atau membuat vibes dari parfum yang satu ini itu lebih cozy, lebih apa ya, lebih comfort gitu guys kita makainya. Jadi bener-bener anak muda banget itu di awal tadi, sampai di fase kedua itu nggak hilang guys. Bener-bener kesan casualnya, kesan aktifnya itu terjaga dari fase yang pertama di openingnya tadi hingga ke fase kedua. Lalu kurang lebih di 5 menit lagi setelah fase kedua, barulah masuk fase dry down, dimana wanginya itu lebih musky ya, meskipun nggak mendominasi banget, tapi masih bisa terdeteksi untuk musky-nya, untuk woody-nya itu bener-bener bisa terdeteksi, meskipun seperti tadi yang gue bilang nggak mendominasi. Nah, wangi ini memberikan kesan yang maskulin. Untuk teenager, mungkin dari umur 15 tahun ke atas gitu ya, ini cocok banget. Jadi bisa gue bilang untuk parfum ini cocok untuk tua dan muda gitu guys. Ini oke banget. Jadi untuk kalian mungkin yang balik lagi tadi gue bilang, yang masih ngampus gitu ya, bahkan mungkin
sekolah juga ini cocok banget kok guys. Anak-anak sekolah yang SMA gitu ya, mungkin kelas 3 SMA gitu ya sampai kuliah gitu, ini oke banget guys. Dan untuk kalian yang mungkin pekerja kantoran, mungkin kalian cuma apa ya, memakai kemeja aja gitu ya, dalam artian nggak perlu pakai jas yang formal amat, ini masih oke banget guys. Cuma kalau kalian udah berpakaian formal yang butuh jas gitu ya, yang bener-bener dress up, ini nggak cocok guys. Bener-bener nggak sespesial itu wanginya. Tapi kalau untuk casual, penampilan yang casual, ini oke banget guys. Oke, so untuk first impression seperti itu ya guys, kurang lebihnya. Dan untuk longevity-nya, parfum ini buat gua tergolong weak to moderate. Kenapa demikian? Karena ya emang kayak begitu. Emang begitu guys. Di kulit gua saat gua gunakan di indoor, di ruangan yang ber-AC, itu hanya mampu bertahan antara 2 sampai 3 jaman. Oke, setelah itu gue mesti respray lagi. Dan kalau untuk di baju juga sama, 2 jaman lah malah. 2 jaman untuk di indoor, di ruangan yang ber-AC. Jadi memang longevity-nya untuk di gua nggak selama itu guys. Jadi sangat disayangkan ya. Dia dengan wanginya yang super duper fresh, super versatile, hampir versatile lah buat gua. Oke, dari pagi sampai sore ini parfum enak banget. Kalau kalian ingin respray lagi, ini enak banget gitu ya. Tapi sangat disayangkan untuk longevity-nya nggak selama itu guys. Jadi nggak selama yang gua harapkan. Paling nggak 4 jaman lah paling nggak. Ini nggak, di kulit gua cuma 2 sampai 3 jaman, dan untuk di baju juga sama. Antara 2 jaman maksimal 3 jam atau 2,5 jam lah. Seperti itu. Untuk di indoor, di kondisi ber-AC. Lalu untuk di outdoor, di suhu yang hangat ya guys ya, ataupun panas. Kalau panas mungkin nggak gua sarankan ya guys. Tapi kalau hangat gitu mungkin masih agak-agak sejuk sedikit gitu ya. Mungkin kayak cuaca setelah hujan gitu ya kan, tiba-tiba ada panas gitu ya, masih ada adem-ademnya. Itu di kulit gua bertahan antara 1 hingga 2 jam. Oke. Ya, segitu apa ya, segitu weaknya ya untuk di kulit gua, atau untuk di pemakaian gua pribadi, segitu weaknya. Dan juga di baju sama juga 1 hingga 2 jam pemakaian di outdoor di suhu yang hangat. Well, seperti yang tadi Dogo bilang, ini wanginya fresh, tapi sangat apa ya, sangat gua sayangkan lagi sih, sangat gua sayangkan banget malah, wanginya nggak se-perform itu, nggak sekuat si Nautica Voyage yang aslinya, dalam artian yang non-sport ini ya. Jadi Nautica Voyage aja gitu ya. Justru Nautica Voyage yang biasa, wanginya itu well perform banget guys. Itu bisa menembus 3 jam 4 jam gitu ya di kulit gua, itu oke banget. Tapi gua lebih suka wangi ini, cuma ya itu dia, performanya nggak sebagus itu. Tapi balik lagi, berkali-kali gue bilang parfum ini aman untuk di respray lagi. Oke guys, jadi tenang aja, wangi dari parfum ini nggak begitu apa ya, nggak begitu tajam sehingga kalian akan merasa nggak enak. Itu enggak ya guys, tidak menjadi bumerang untuk penciuman kalian, bahkan penciuman orang-orang sekitar kalian, enggak. Cuma memang ya itu aja, kalian mesti pengaplikasiannya itu atau menyemprotnya itu dengan cukup banyak. Oke. Dan ya balik lagi, ada harga ada kualitas untuk yang Nautica Voyage Sport. Lalu untuk shades-nya tergolong moderate, jarak pancarnya itu close ya guys, paling hampir 1 meter lah. Oke, nggak segitu jauhnya. Bahkan untuk di indoor, di ruangan yang ber AC gitu ya,
itu nggak segitu jauh ya untuk pancaran wanginya. Dan sekarang untuk occasionnya, seperti yang tadi udah gue bilang di first impression, occasionnya yang cocok untuk parfum ini ialah ngampus, ngantor, bahkan kalau kalian mau olahraga gitu ya, ini juga cocok parfumnya. Setelah olahraga juga cocok. Dan kegiatan casual kalian lainnya ya, mungkin kalian ingin hangout dengan teman-teman kalian gitu ya, entah itu di mall gitu ya atau di cafe, ini cocok banget guys. Dan sekarang masuk ke harga ya. Gua beli ini di harga 250.000, itu di online shop ya, seperti yang tadi gua udah kasih tahu di awal. Well, semi blind buy ya, semi blind buy karena gue udah coba di offline wanginya enak banget, jadi gue beli di online. Ya, gue rasa sampai di sini dulu ya guys, sedikit review mengenai Nautica Voyage Sport 100 ml Eau de Toilette. Mohon maaf kalau misalkan masih ada kekurangan dalam penyampaian gue dan juga pelafalan gue. Silahkan kalian koreksi di kolom komentar. Thank you banget buat kalian yang udah nyempetin untuk nonton. Semoga bermanfaat ya video gue ini untuk kalian, terutama bagi kalian yang ingin mencari parfum yang murah tapi nggak murahan, dengan wangi yang fresh, wangi yang teenager gitu ya, kesannya teenager gitu ya, tapi mungkin kalian yang udah lebih dewasa itu ingin menggunakan parfum ini tapi tetap tercium atau aromanya itu tetap enak gitu ya. Gua rasa Nautica Voyage Sport ini bisa jadi bahan pertimbangan kalian kalau kalian sedang mencari parfum dengan kategori tersebut. Oke guys, jangan lupa ya guys untuk subscribe, share, likes, dan juga komen. Karena dukungan kalian untuk channel gue ini bener-bener sangat bermanfaat guys. Sekali lagi, thank you udah nonton video gue. See you again on my next video. Gue Diki from Personal Fragrance, signing out. Ciao.